Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada syiar kali ini dan keadaan sehat walafiat insya Allah. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya zaman menuju terangnya cahaya zaman. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap harinya. Bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang suci dan penuh dengan hikmah serta berkah di dalamnya. Di bulan ini, umat muslim berlomba-lomba untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, untuk mengerjakan amalan-amalan baik yang sebelumnya tidak dikerjakan. Karena pada bulan inilah ganjaran dan pahala pada kebaikan bulan suci Ramadan dilipat gandakan berkali-kali lipat daripada di hari-hari biasa. Selama 1 bulan penuh, umat muslim dituntut untuk menahan laparnya, menahan dahaga, serta menahan hawa nafsunya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari selama 1 bulan penuh. Hingga sampai pada hari kemenangan di Idul Fitri, kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa, kemenangan atas menahan hawa nafsunya, atas menahan rasa lapar dan dahaganya, serta kemenangan atas bertambahnya amalan-amalan kebaikan yang sebelumnya tidak dikerjakan. Akan tetapi, yakinkah kita bahwa semua amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 7 tanda diterimanya puasa Ramadan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang pertama adalah menghindari berbuat dosa. Jika sebelum Ramadan seseorang sering melakukan maksiat, maka setelah bulan Ramadan seseorang tersebut akan tumbuh rasa keimanan di dalam hatinya, sehingga tumbuh pula perasaan takut di dalam hatinya untuk melakukan perbuatan dosa. Yahya bin Mu'ad berkata, barang siapa yang beristighfar dengan lisannya, sedang hatinya berniat untuk kembali kepada maksiat, dan azamnya berniat untuk melakukan maksiat-maksiat setelah sebulan melakukan Ramadan, maka sesungguhnya tertolaklah puasa seorang hamba tersebut, dan pintu diterima amalannya tertutup di depannya. Tanda yang kedua adalah perbaikan ibadah. Jika sebelum puasa Ramadan seseorang jarang atau bahkan tidak pernah untuk pergi ke masjid, melaksanakan sholat, mengaji, berzikir, dan melakukan amalan-amalan lainnya di masjid, maka setelah puasa Ramadan dia akan menjadi seseorang yang sering pergi ke masjid, sering melaksanakan sholat di masjid,
dan tepat waktu, serta hatinya akan lebih dekat kepada masjid. Tanda yang kedua adalah perbaikan ibadah. Jika seseorang sebelum Ramadan jarang atau bahkan tidak pernah untuk pergi ke masjid, untuk melakukan sholat berjamaah, mendengarkan pengajian, membaca Al-Quran dan berzikir, serta amalan-amalan lainnya di masjid, maka tanda bahwa puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia akan menjadi seseorang yang lebih rajin, lebih giat pergi ke masjid, melaksanakan sholat, mengerjakan amalan-amalan soleh, mengikuti pengajian, membaca Al-Quran, serta hatinya akan lebih dekat kepada masjid. Tanda yang ketiga adalah melanjutkan puasa. Melanjutkan puasa di sini bukan berarti kita melanjutkan puasa Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi melanjutkan puasa di sini adalah melanjutkan puasa yang bersifat sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Ketika seseorang diterima puasa Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya setelah melaksanakan puasa Ramadan, dia akan menjadi seseorang yang dekat untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah setelahnya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, membiasakan puasa setelah puasa Ramadan merupakan tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah, jika menerima suatu amal kebaikan, maka dia akan memberikan taufik kepada hambanya untuk melaksanakan amalan-amalan soleh setelah. Tanda keempat, bahwasanya puasa Ramadan seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika dia setelah puasa Ramadan melanjutkan amalan-amalan seperti apa yang dia kerjakan pada bulan suci Ramadan. Jika saat Ramadan seseorang tersebut sering membaca Al-Quran, sering mengerjakan ibadah, membaca istighfar, membaca kalimat talbiyah, sering mengerjakan sholat malam, maka jika Allah menerima puasa Ramadannya, dia akan menjadi seseorang yang mengerjakan apa yang telah dia kerjakan pada bulan suci Ramadan di bulan-bulan lainnya. Ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya, "Wahai Aisyah, apakah Rasulullah menghususkan suatu ibadah pada suatu hari?" Maka Aisyah menjawab, "Tidak, sesungguhnya amalan Rasulullah adalah yang berkesinambungan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan di dalam hadis sahih lainnya juga dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai suatu amalan sekecil apapun itu asalkan dikerjakan secara kontinu atau berkesinambungan. Tanda yang kelima adalah tidak membedakan bulan dalam beribadah. Jika seseorang ketika melakukan puasa Ramadan meningkat ibadahnya, meningkat amalan-amalan solehnya, maka tanda bahwasanya seseorang tersebut diterima puasa Ramadannya adalah ketika dia menjadi seseorang yang tidak membeda-bedakan untuk melakukan amal kebaikan, amal soleh di bulan selain Ramadan. Bishr pernah berkata bahwasanya sejelek-jelek umat adalah yang hanya memenuhi hak Allah di bulan Ramadan saja, sedangkan dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di bulan setelahnya. Sesungguhnya seorang muslim adalah yang mengerjakan amalan-amalan soleh sepanjang tahunnya, di sepanjang hayatnya. Tanda yang keenam adalah dipermudah mengamalkan kebaikan. Tanda keenam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita adalah ketika Allah memudahkan kebaikan-kebaikan setelah kita melaksanakan amal-amal baik. Jumhur ulama sepakat bahwasanya tanda-tanda diterimanya suatu amalan kebaikan adalah yang disertai dengan melakukan amalan-amalan kebaikan pula. Ibnu Rajab rahimahullah berkata bahwa siapa
Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan dan menyelesaikannya, serta dilanjutkan dengan amalan-amalan kebaikan, maka sesungguhnya di sanalah Allah menerima kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan sebelumnya. Akan tetapi, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan kebaikan sedang diiringi oleh amalan-amalan kejelekan, maka sesungguhnya di sanalah tanda bahwa Allah menolak amalan tersebut. Tanda yang ketujuh dan yang terakhir adalah ketika seseorang setelah melakukan bulan suci Ramadan menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik. Seseorang yang diterima amal puasanya di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang akan menjadi pribadi yang lebih baik setelah bulan suci Ramadan. Hatinya akan menjadi lebih lembut. Pikirannya hanya akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya hanya berucap kata-kata yang baik, serta tindak tanduknya akan mengerjakan amalan-amalan sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Dari Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa tanda di mana suatu amal itu diterima adalah ketika kita merasa bahwa amalan-amalan yang kita kerjakan itu masih kecil dan hina. Sedangkan di samping itu kita masih mengerjakan amalan-amalan soleh. Kita masih mengingat Allah dan beristighfar kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bahwa sebagai seorang muslim yang menjalankan puasa Ramadan, seharusnya kita menjadi seseorang yang tidak merugi di dalamnya. Karena di dalam Ramadan sendiri pun masih banyak perjuangan-perjuangan dan rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Sungguh merugi kepada umat muslim yang mengerjakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, menahan hawa nafsu, menahan rasa lapar dan dahaganya selama 1 bulan penuh dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Akan tetapi Allah menolak puasa Ramadan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.